Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa JTV Kediri? Ketemu kembali dengan hal yang luar biasa, harapannya semacam itu, sehat walafiat dan rezeki selalu tercurah pada kita semua. Nah, di program kita kali ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa juga, yakni tentang keberadaan pasar tradisional. Bicara pasar tradisional, memang bertemunya ragam pedagang menjadi satu titik di tempat ini. Namun di kota Kediri, tepatnya masih terjadi suatu penataan yang kurang efisien atau bisa dibilang carut-marut. Sarana prasarana masih menjadi PR besar, meskipun sudah dilakukan revitalisasi sejak 2018 lalu. Lalu bagaimana peran pasar tradisional selama ini yang diantara gempuran pasar online yang terus menjamur? Nah, bersama Budi Arya di program Mata Publik Buka Mata Suarakan Fakta, kita mengangkat tema pasar tradisional mati suri. Ya, bicara tentang keberadaan pasar tradisional memang tak lepas dari kepengurusan ya. Pasti ada sebuah pengelola di sini, dan data yang saya himpun, saya saat ini akan menemui langsung Pak Saiful ya, selaku Kepala Pasar Sonobetek, pasar tradisional jadi ikonik Kota Kediri. Bagaimana langkah dan terobosan yang bisa dikatakan pasar ini sepi karena apa sih faktor penyebabnya? Yuk, langsung kita sapa di kantor PD Pasar, masih di Mata Publik Buka Mata Suarakan Fakta. Assalamualaikum. Sampurasun. Apa kabar Mbak? Ini benar kantor PD Pasar ya? Sonobetek ya? Mau ketemu dengan Pak Saiful? Bisa? Wih, Pak Saiful sendiri ya? Kita mau menanyakan langsung nih Pak, bagaimana kondisi pasar saat ini ya? Yang memang dari data yang kita himpun, kondisinya relatif sepi ya. Kondisinya relatif sepi, bagaimana terobosan yang akan digulirkan dari pengelola pasar Sonobetek yang merupakan ikonik ya dari Kota Kediri. Sembari kita lihat-lihat, kita ngobrol bisa Bapak ya? Oh ya, boleh. Silakan, tunggu di sana, kita akan menanyakan langsung bersama Pak Saiful terkait kondisi pasar Sonobetek. Bagaimana kelanjutannya? Yuk, ikuti kita. Ya, pemirsa JTV Kediri, kita melihat kondisi pasar tradisional Sonobetek. Tadi kita udah melihat di bagian belakang ya. Dan saat ini kita mencoba merangsak naik ke lantai 2. Bagaimana kondisi saat ini? Adakah perbedaan jauh dari masa lalu dan saat ini? Pastinya tetap ditemani dengan Mas Saiful selaku Kepala Pasar di Pasar Sonobetek. Kita lihat ke lantai atas Mas. Mas Saiful, kita sambil ngobrol ya, naik ke atas. Siap. Mas Saiful, kan tadi saya nanya beberapa pedagang, memang ragam yang dikeluhkan ya. Sejak direvitalisasi 2018 lalu hingga saat ini banyak keluhan yang dilontarkan, terutama akses jalan nih yang masih becek kalau hujan dan segala macam. Padahal ini pasar Sonobetek ikonik di Kota Kediri kala itu, bahkan saat ini kan. Ya. Nah, terobosan apa Mas yang akan dilakukan dengan keluhan para pedagang? Ya, terkait jalan becek ya, kita sudah koordinasi sama kantor pusat untuk perbaikan fasum yang nanti akan kita menunggu perintah dari direksi juga terkait pelaksanaan itu. Tapi kami sebagai pengelola di Sonobetek sudah mengajukan terkait itu. Gitu. Ya, inilah pemirsa JTV Kediri, kondisi pasar tradisional di lantai 2. Sepi kondisinya. Ya Mas Saiful ya, sepi sekali, masih lengang. Yang harapannya nanti untuk food court ya. Ya. Food court itu secara penerapannya kayak apa sih Mas Saiful nantinya? Wah, itu terkait teknis, metode dan segala itu nanti langsung ke kantor pusat Mas. Langsung kantor pusat ya. Ini kan udah direnov ya. Meskipun nanti planning kedepannya akan diisi food court ya. Ya. Nah, kalau data yang saya himpun sih total
pedagang di sini kan 1945 Iya. itu sama pelataran ya. Iya. Pelataran. Nah, itu rangkuman sejumlah pedagang itu kan turunnya signifikan ya. Iya. Itu mulai dari blok A, B, C, D. Iya. Nah, ini penurunan karena faktor apa sih Mas Saiful? Ya karena mungkin udah ditinggal pemiliknya Mas, lapak-lapak itu sudah banyak yang ditinggal penggunanya, penyewanya itu. Nah, Mas Saiful, kalau dari jumlah 1945 pedagang yang jumlah database ya yang ada di pasar Ya. Senobetek saat ini jumlah tinggal berapa sih Mas? Yang pedagang yang setiap hari itu sekitar 750-an. 70 Iya. Berarti penurunan luar biasa ya? Iya benar. 70%. Iya. Kalau dengar-dengar dari PD Pasar, nanti kita konfirmasi sana juga sih. Iya. Apa sih terobosan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini untuk mengisi kekosongan yang bisa dikatakan mubazir kan eman-eman ya? Gimana Mas? Bocorannya gimana? Kalau terkait lantai 2 ini kan emang sudah lama tuh Mas. Nah, terobosan-terobosan itu kan selalu kemarin kita promosi juga melalui festival jajanan pasar, tapi kan tidak ada dari UMKM, tidak ada kelanjutannya untuk menempati kan sulit. Makanya ini kita tematikan untuk tongkrongan. Nah, untuk kafe-kafe tongkrongan anak-anak muda ini biar bisa berkumpul di sini yang kemarin-kemarin di jalanan pinggir jalan angkring-angkringan bisa berkumpul di sini biar pengawasannya juga mudah kan. Oke, terima kasih Mas Saiful selaku Kepala Pasar Senobetek Kota Kediri, pasar ikonik terbesar bahkan di Kota Kediri. Yang harapan ini bisa muncul ya program-program selanjutnya. Sebelum kita ke PD Pasar, saya pamitan dulu dengan Mas Saiful. Terima kasih Mas Saiful. Semoga ketemu kembali dengan waktu dengan lebih megah lagi ya kondisi pasar ya. Kembali tunjukkan eksistensinya pasar Senobetek menjadi ikonik Kota Kediri. Terima kasih waktunya Mas Saiful. Sukses selalu. Ya, assalamualaikum Ibu. Gimana kabaripun? Baik. Ya, udah lama Bu berjualan di pasar Senobetek nih? Ya sudah 4 tahunan. 4 tahun ya. Tapi sehat Bu ya? Sehat. Alhamdulillah Bu. Gimana nih kan responnya Ibu dengan Bu siapa? Bu Katiah ya? Sudah 4 tahun ya berjualan di sini Bu. Respon jenengan gimana Bu dengan keberadaan pasar yang dulu kan rame ya? Waktu masa kecil saya, masa muda waktu itu kan rame sekali ya. Tapi toh kenyataannya saat ini sepi. Itu gimana Bu? Menurut tanggapan jenengan? Gimana ya Mas, soalnya kan ya banyak yang jualan juga. Pasar-pasar sekarang kan Seakan apa Pak Kus? sekarang apalagi ya online juga banyak. Yang jualan di pinggir-pinggir jalan kan juga banyak. Iya. Gitu loh. Semua kan ya Nggih wonten mau cari nafkah, berapa? cari- Satu lusin. Nggih. Bu, 4 tahun selalu jualan buah gini ya? Ya, Harapan Ibu buat Ya, di pengelola pasar ini pasar, apa, khususnya Bos? PD Pasar apa nih? lagi. Apa yang diharapkan lagi Bu selain rame? Apakah diubah secara apa ya penempatannya atau gimana Ibu kalau harapannya semacam apa? Nah, itu tergantung yang ngelola pasar ya Mas. Tapi udah bertahan di sini Bu ya, tempatnya tetap di sini ya. Iya. Tadi sudah kita mintai wawancara langsung. Tadi Bu Katiah, seorang penjual buah-buahan yang bertahan 4 tahun. Itulah sebuah perjalanan dari pasar Senobetek yang dulu ramai, sekarang sepi. Nah, sekarang kita beralih ke penjual kelontong. Ini juga menjadi ikonik bahwa penjual kelontong itu merupakan hal yang baku, kebutuhan masyarakat, utamanya rumah tangga dalam memenuhi kebutuhannya. Kan kita sapa dan kita cari langsung bagaimana sih keterangannya penjual kelontong ini terkait keberadaan pasar Senobetek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah Iya, sehat. ini jadi JTV Bu, mata publik. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Ya, sehat. Ibu, ini kita mau nanya nih. Iya. Kan keberadaan pasar Senobetek ya waktu itu bisa dikatakan rame ya. Iya. Sebelum direvitalisasi Iya. 2018 ya. Ibu jualan di sini udah berapa lama nih? Saya dari tahun 97. 97 ya. Iya. Tetap bertahan di kelontong ya. Iya. Bagaimana Bu? Dari awal buka sampai Ush, hari ini luar biasa. masih dengan
kelontong Iya, ya. gerabah. Ya, kalau kita lihat sih dagangnya lumayan banyak Bu ya. Nah, Alhamdulillah. itu selain gempuran online yang membabi buta Bu ya, bisa dikatakan itu. Kalau bicara omset nih Bu ya, Iya. dari perjalanan jenengan 2017 hingga saat ini tetap bertahan berjualan kelontong ini, cara pendapatan gimana sih omsetnya Bu? Kalau waktu itu berapa? Kalau secara nominal itu tetap ya Pak. Tapi Iya. kalau dari segi keuntungan itu sudah berbeda. Berbeda ya? Iya berbeda dalam arti masih enak yang dulu dari segi keuntungan. Kalau nominal misalkan dulu sehari dapat 500, sekarang 500 kan, tapi labanya kan beda ya Pak. Beda ya. Kalau dulu 500 itu bisa labanya mencapai 20%, kalau sekarang mungkin cukup 10% saja. Soalnya pembeli itu juga tahu, kadang membandingkan. Oh di online sekian, di anu sekian. Gitu ya. Iya. Kalau omset berapa sih waktu itu? Waktu saya masih belum ada renovasi pasar itu saya malah bisa 1 juta. 1 juta Iya, ya? padahal itu Per hari ya? per hari belum ada imbas kayak Ya. seperti renovasi nggak seperti itu. Tapi dulu sebelum 1 juta sebelum renovasi kan sudah bagus. Lumayan ya, Iya. besar ya. Kalau Iya. sekarang berapa Bu? Sekarang saya kalau dibikin rata-rata itu 500.000. Terus turun Iya. 50% lebih Iya. ya. Bu, harapannya kan sekarang gemburan online ya, dan Iya. beberapa ragam pedagang kan banyak di pasar lain juga. Apa sih yang diharapkan dari pengelola pasar ke depannya? Apakah nanti biar tambah ramai? Apa yang diharapkan dari Ya Ibu? kalau harapan dari kita sebagai pedagang Ya. ya otomatis terutama akses ya. Akses ya. Kayak jalan ini harus biar kelihatan rapi, bersih kan nanti pengunjungnya kan lebih senang. Ya. Kalau kayak aksesnya seperti ini karena kalau musim hujan itu juga Becek ya? becek ya. Itu terutama Ya. aksesnya itu. Oke. Berarti harapannya ada perbaikan salam menyeluruh ya? Iya. Terutama akses jalan ya? Ya. Ya. Kalau di sini kan akses jalan, terus nanti itu kalau boleh berpendapat pedagang yang di luar itu dimasukkan. Jadi kan karena kadang pembeli itu cukup di jalan aja, nggak mau masuk. Nggak mau masuk gitu ya, karena mencari di jalan mudahnya kan- gitu ya? Iya, jalan sudah ada jadi dia nggak mau masuk ke dalam. Oke, ya itulah emang ragam pemirsa JTV, ragam yang merupakan dari keluhan para pedagang. Memang secara akses itu yang menjadi permintaan saat ini. Akses yang kita lihat memang kurang memadai ya, Iya. sama akses jalan yang masih becek apalagi hujan, dan ini harus menjadi perhatian lebih dari PD Pasar Kota Kediri, utamanya selaku pengelola untuk pasar tradisional Surabaya. Bicara keluhan pemirsa JBTV Kediri memang ragam ya. Tadi ibu yang sudah jualan kelontong 17 tahun merasakan bahwa aksesnya terlalu minim untuk dilewati. Semoga ada perbaikan akses jalan. Nah, sebelumnya pedagang buah juga gitu. Gemburan pasar online itu makin menjadi-jadi. Nah, tapi kita akan klopkan, kita akan minta keterangan beberapa pedagang. Tadi kelontong sudah, pedagang buah sudah, kita akan menanyakan langsung salah satu pedagang yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat juga, yakni penjual daging ayam. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Luar biasa ramai Bu ya. Alhamdulillah. Dengan Ibu siapa nih? Tia. Ibu Tia ya. Iya. Oh, luar biasa. Udah lama Bu berjualan di pasar Sonobutan nih? Alhamdulillah sudah lama. Dari tahun berapa nih Bu? Tahun 2011. 2011 ya. Ya. Oh, lumayan lama juga ya. Iya. Terhitung berapa tahun tuh? 2011 sekarang 2025. Iya. Jalan 14 ya. Iya. 14 tahun, luar biasa. Bu, gimana Bu? Dengan apa ya, pola yang diterapkan PD Pasar sejak revitalisasi 2018 lalu ya. Iya. Dari perubahan bangunan. Itu apa yang dirasakan Bu? Perbedaannya gimana? Ya semakin potensi ayam makin banyak. Makin banyak yang ya? beli itu loh Pak. Oh, jadi kan lebih nyaman daripada yang dulu. Begitu. Sekarang fasilitas sudah banyak juga. Jadinya penjual dan pembeli nyaman gitu. Gitu ya. Kalau beli di pasar. Ada kenaikan nggak omset kalau semenjak di revitalisasi dengan saat ini? Ada. Kenaikannya berapa persen kira-kira? Ya sekitar 20-30% ada lah. Sekarang kan Bu, kalau kita bicara semenjak revitalisasi pasar tuh berarti menguntungkan ya untuk pedagang ayam ya? alhamdulillah menguntungkan. Kalau Bagi gitu- konsumen juga, penjual juga, sama gitu. Kalau bicara Luar akses biasa. jalan gimana Ibu? Memadai ya sudah kalau Sudah akses jalan ini ya? lengkap. Lewat dari sana bisa, lewat dari sini bisa. Pasar depan Ya. bisa ke sini, Ya. yang ke belakang ke depan juga bisa. Mobil juga bisa masuk. Kalau gempuran pasar online gimana Ibu? Pengaruh nggak ini? Online saya
Enggak begitu sih Pak. Saya enggak pakai aplikasi yang di online tuh. Gitu ya. Tapi Tapi ada sudah pengaruh nggak? ada sih. Tapi Cuma nggak kan begitu ya. enggak signifikan ya. Oke. Nah, ini harapan ke depan apa nih buat PD Pasar selaku pengelola pasar ini ke Semoga depannya? sukses lagi. Mm-mm. Semoga bisa Aksesnya diperbaiki lagi nggak? bisa. Jalan kalau hujan becek Fasilitas nggak? juga gitu. Becek nggak kalau hujan? Kalau yang sudah dipaten ini enggak becek. Nggak. Kalau yang belum Iya, becek yang ya. belum sebelah sana itu kan ada yang belum. Nggak. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa Lebih baik lancar lagi. semua ya, baik semua. Jadinya enak gitu loh Pak. Ya. Belanja itu mau kemana-mana enak, nggak Ya. takut becek, Ya. nggak takut. Oke. Makasih. Terima kasih Bu. Ya. Sukses selalu jualannya. Amin. Lancar. Ya. Ya, pemirsa JBTV tadi sudah ragam pedagang pasar udah kita wawancarai ya satu persatu ya. Nggak afdol rasanya kalau kita nggak menanyakan langsung bagaimana sih respon pembeli di pasar tradisional Sono Betek perbedaan kemarin dengan saat ini. Oke, akan kita sapa beberapa pedagang nih. Ya, Assalamualaikum Ibu. Oke, kalian Ibu Sinten nih? Bu Sri, Bu Sri ya. Bu Sri asli mana Bu? Asli kota asli Tulungagung. Tulungagung ya. Kami Udah domisili di Miranda. di kota Kediri ya. Ya. Oke, Ibu sering berbelanja ya ke pasar Sono Betek ya? Sayuran, Sayur-sayuran. buah, Mhm. murah soalnya. Murah ya? Seger. Nah, kalau bicara tentang pasar tradisional Sono Betek kan menjadi ikon kota Kediri Bu ya. Ya. Ada nggak sih Bu perbedaan dari masa lalu sampai sekarang? Sejak direvitalisasi atau dipugar 2018 lalu, ada perbedaan nggak? Bersih, Lebih bersih? Mhm. tertata, Ya. kayak tempat ikan ini ikan-ikan semua, Mhm. itu kan mencong-mencong gitu. Gitu ya. Tambah ramai apa tambah sepi Bu kalau melihat kondisi sekarang? Kondisinya Kayaknya malah tapi diperbaiki Sepi ya? malah, sepi ya? malah sepi ya Mas ya. Sepi ya, iya. Apa sih penyebabnya Bu kalau Ibu sebagai pembeli ya, pembeli setia di pasar Sono Betek? Kalau melihatnya Apa ya? sepi ya? Apa karena faktor pendukung yang kurang atau gimana Bu kalau menurut Ibu? Orang ya masuk terlalu jauh gitu. Gitu ya. Makanya orang sekarang kan maunya kan yang Simple ya. simple. Kalau secara harapan ke depan Ibu, apa nih? Selain kan jalan aksesnya jauh ya dari parkir ke sini. Apa yang diharapkan untuk pengelola pasar, utamanya di pasar Sono Betek? Ke depannya itu apa? Oh ya. Lebih Ya. dibenahin apa gimana? Ya dibenahi terus harganya ya yang Terjangkau ya. terjangkau gitu. Ya Ibu, terima kasih Ibu Iya, iya, waktunya sama-sama. sebagai pembeli setia Iya, pasar iya, tradisional iya. Sono Betek. Ya, ya itulah pemirsa salah satu lontaran atau ungkapan dari salah satu pembeli di pasar Sono Betek. Harapannya ini juga menjadi sebuah prioritas apa yang menjadi keluhan para pembeli ya di pasar Sono Betek, bahwa akses itu menjadi penunjang utama dan itu dikeluhkan. Aksesnya ke sini jauh, yang awalnya kalau lama itu dekat memang, tapi kalau sekarang jauh. Jaraknya hampir 50%. Kalau dulu sekitar hampir 500 meter ya, kalau sekarang agak jauhan ya. Oke. Semoga itu bisa dibenahin dan tetap ikuti kita di Mata Publik, Buka Mata, Suarakan Fakta. Ya, bicara tentang pengelolaan pasar tradisional utamanya yang direvitalisasi sejak 2018 lalu, utamanya di pasar Sono Betek maupun pasar lainnya, memang tidak lepas secara finish dari keberadaan Perumda selaku pengelolaan terbesar pasar tradisional di Kota Kediri. Meskipun setelah pengelolaan kecil itu ada di kantor pasar setempat. Nah, saat ini saya akan menanyakan langsung terhadap pengelola, utamanya Direktur Perumda, terkait bagaimana sih mekanisme kedepannya terkait pengelolaan pasar, mau dibawa kemana, terkait pasar yang sepi dan mati suri, yang itu dikeluhkan para pedagang maupun pembeli yang bertandang ke pasar tradisional. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan langsung bertanya tentang apa dan bagaimana mekanisme pasar tradisional di Kota Kediri ke depannya.
Ya. Apa kabar Pak Lutfi? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat ya Pak Lutfi? Alhamdulillah ya. Ya, ini kita gini Pak Lutfi. Pak Lutfi kan selaku Direktur PD Pasar Kota Perumda Kediri. Pasar. Perumda Pasar ya. Ya. Yang sekarang namanya jadi Perumda Ya. Pasar Kota Kediri. Ya, kita ingin menanyakan nih, bagaimana sih mekanisme atau planning ke depan dari pasar tradisional, utamanya di Pasar Tono Betak ya, yang menjadi ikonik Kota Kediri kan, dari masa lalu bahkan saat ini. Tapi dalam perjalanannya sih kondisi pasar relatif sepi ya. Jadi sempat kita minta keterangan beberapa pedagang, bahkan pengelola setempat bahwa nanti ada terobosan. Nah, apa yang akan digulirkan dari Perumda sendiri untuk hal itu, Pak? Kami kepengen pasar kami rame. Ya, Jadi dengan ramainya pasar, banyak pengunjungnya datang, otomatis pedagang juga terimbas Ya. karena laku dagangannya dan laris dagangannya dan lain-lain. ya, Jadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana pasar itu menjadi wisata belanja bagi keluarga. ya, Jadi bagaimana keluarga itu berwisata tidak hanya di mall, Ya. tapi bagaimana mereka bisa jalan-jalan ke pasar. Jadi makanya kami harus merubah image pasar Ya. yang selama ini yang saya hukumu itu menjadi pasar yang nyaman. ya. Tapi kita pantau Pak Lutfi ya, dari kondisi yang ada ya, memang oke secara notabene berbagai program sudah dipilihkan Ya. Perumda ya. Tapi toh kenyataannya kan jumlah ya. Kalau kita bicara secara kalkulasi data yang kita punya, itu ada 1.945 pedagang seharusnya di blok ABCD. Ya. Tapi toh kenyataannya tadi kita melihat masih 50% lah, 50% kurang. Itu apa faktor penyebabnya hingga saat ini kondisinya masih relatif sepi, Pak? Ya, memang kalau beberapa pasar, terutama yang konveksi, Ya. konveksi memang ada agak menurun. Ya. Agak menurun kan karena ya faktor online istilahnya. Tapi kan kami juga beberapa terobosan yaitu beberapa strategi agar masyarakat itu kembali pasar, yaitu salah satunya ya bagaimana nanti Tono Bedak terutama Ya. lantai 2 akan kami buat sebagai ajang anak-anak muda. Apa nanti konsepnya, Pak? Konsepnya itu ya komunitas-komunitas muda. Jadi lantai 2 selama ini kosong memang. Ini ada kita konsep jadi menjadi ajang tongkrongan anak muda. Sehingga dengan semacam ya tongkrongan misalnya bisa kita sediakan wifi, kita sediakan komunitas-komunitas itu supaya mereka itu kerasan. Dengan kerasan di pasar otomatis ketika mereka berbelanja juga kan. Nah itu nah, beberapa komunitas itu kita sudah beberapa contoh yang sudah berhasil ya di Pasar Paing lantai 2 itu sudah beberapa komunitas makanan sudah masuk sana di Sudah Pasar berjalan, Bandar. ya? Iya berjalan di Pasar Bandar juga seperti itu gitu loh. Jadi ada beberapa terutama kami juga dengan pemerintah kota bahwa pasar ini ayo jadikan pusatnya PKL Kota Kediri yang saat ini jelagian. Jadi bahwa program ini memang kami strategikan untuk itu. Memang nggak bisa langsung bisa berhasil tapi berjalan sedikit. Nah, ada suatu penempatan ya yang pedagang yang notabene memunculkan sebuah bau ya. Apakah itu nanti terjadi kocok ulang dalam artian untuk penempatan atau mapping skema dalam artian untuk tempat ini nanti diperuntukkan bagi pedagang si A si B atau penempatannya nanti ada nggak sebuah kocok ulang itu? Selain kocok ulang, kami juga akan melakukan ini sudah kami di tahun ini, insya Allah pengolahan IPAL. Ya. Jadi bagaimana tidak bau, dimanapun kalau kocok ulang dimanapun pasti akan menimbulkan bau. Tapi bagaimana tidak menimbulkan bau itu, yaitu pembenahan IPAL. Nah, jadi IPAL ini adalah bagaimana IPAL ini tidak mempengaruhi lingkungan, baik bau maupun airnya. Nah itu. Tapi sudah dilakukan ya? Ini tahun ini kita rencanakan. Jadi selain IPAL yang kami sampaikan tadi, IPAL kan untuk lingkungan supaya istilahnya tidak bau. Walaupun pindah dimanapun pasti bau itu kalau tidak segera dihilangkan kan, ya gak ada diadu progresnya. Kita juga akan membangun. Jadi beberapa akses di jalan di belakang terutama blok daging, blok itu sudah ada rencana 2025. Secara pembenahan sarana prasarana gimana Pak? Secara bangunan masih mumpuni ya saat ini? Masih mumpuni. Jadi masih bagus mumpuni. ya? Jadi masih bagus kan dibangun 2019 ya. Memang ada penyusutan kami menerapkan penyusutan bangunan seperti dalam akuntansi keuangan itu memang ada penyusutan tapi sekarang masih layak masih gitu. Dan itu selain itu kami juga melakukan pembenahan-pembenahan. Di mana yang rusak segera kita benahi. Ya tujuan kami memang
supaya saat tadi pasar itu nyaman untuk dikunjungi gitu loh. Saya inginkan di Kota Kediri itu ada image-image seperti itu, ikon lah kalau boleh saya katakan, ikon supaya kan kalau dulu Pasar Pahing, kecilan saya mohon izin, mohon maaf, cari merchant Pasar Pahing. Nah sekarang kita pengen itu tuh, sekarang ada cari soto di Ramanan, soto Mbok Ijo. Dan bagaimana kita bisa itu? Salah satunya Pasar Banjaran, yang akan kita terus terang saya mengusulkan bahwa Pasar Banjaran akan kita jadikan pusat angkringan Kediri. Pada sore hari sampai malam Untuk Banjaran ya? untuk Banjaran kan kalau paginya kan ada unggas itu kita kalau sorenya kita buat pusat angkringan Kediri. Nah Pasar Bandar pusat PKL istilahnya PKL makanan ringan lah, makanan ringan di Pasar Bandar. Kami sudah akan mapping sana gitu loh. Nanti Stropedek juga gitu, Pasar Pahing juga gitu. Jadi ada beberapa karakteristik tematik dari setiap pasar. Terus kalau lainnya Bapak pasar? Ya, yang memang yang selama ini kami mapping Pasar Banjaran, Pasar Stropedek, Bandar sama Pasar Pahing. Pasar Pahing. Memang yang pasar-pasar lainnya itu terutama kan masih kondisi yang belum memungkinkan. Ini 4 ini yang kami usulkan kepada pemerintah kota untuk menjadi pusatnya PKL salah satunya dengan karakteristiknya masing-masing. Berarti memunculkan image masing-masing. Iya, betul. Ya harapannya semoga terwujud ya. Insya Allah. Di program yang oleh digulirkan Perumda. Harapannya ada ikonik di masing-masing. Iya, ikonik dan tematik di situ. Terutama di Pasar Stropedek. Betul maskotnya. Dan belakang itu juga segera kita benahi. Gitu loh, istilahnya kebersihan dan makanya saya katakan bagaimana masyarakat itu ke pasar nyaman. Nyaman dalam arti enak, aman dan bersih, tidak. Salah satunya bau tadi. Berarti dijamin dalam tahun ini udah clear? Insya Allah kami berusaha untuk itu. Gitu. Terima kasih Pak. Siap waktunya. Pemirsa JTV Kediri, itulah tadi ngobrol saya langsung dengan Pak Lutfi selaku Direktur Perumda Kota Kediri. Yang harapannya ini menjadi wacana positif lah. Apa yang menjadi dilihat masyarakat, keluh kesah masyarakat terkait mati surinya pasar tradisional kembali menggeliat dan menghasilkan sebuah terobosan yang bagus bahwa pasar yang dulunya rame kembali rame dan berjalan hingga saat ini. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih waktunya. Siap. Terima kasih. Salam untuk semuanya. Siap. Sukses selalu. Membahas tentang pasar tradisional memang menjadi hal yang luar biasa. Kenangan masa lalu terkait keberadaan pasar tradisional yang dulu memang indah untuk dikunjungi, bertemunya para pedagang seolah masih menjadi magnet. Tapi kondisinya sekarang memang jauh berbeda dengan hantaman pasar online yang membuat para pedagang di pasar tradisional semakin menyempit keberadaannya. Omset menurun dan hal lainnya. Kalaupun hal ini tidak dilakukan sebuah update terhadap pengelola pasar, akan bisa menjadi momok dan hantaman tersendiri bagi para pedagang. Pastinya terus simak terus program di JTV Kediri di mata publik, buka mata, suarakan fakta. Rahasia untuk jadi sukses dari perspektif perdagangan adalah memiliki kehausan yang tak kenal lelah dan terpadamkan akan informasi dan pengetahuan. Sabudi Arya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.